BKSL tahun ini udah naik kenceng dan belakangan ini juga digosipin ada di dalam proyek PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya dengan Danantara. Enaknya kayak gimana buat investor retail terutama ya, ikut atau enggak, beli atau jual, kita akan bahas gimana cara berpikir rasional untuk ngadepin isu-isu yang kayak gini nih di market ya. Tonton sampai akhir, jangan di skip video ini. Oke, selamat datang di Cuan Community Partner of Pintrago Sekuritas dan IHSG dulu lah ya kita bahas. IHSG hari ini melemah 0,9%, turun di level atau tutup di level 7549.89 ya. Seperti yang kita bahas kemarin, ada potensi pullback kalau IHSG ada potensi bikin pullback atau terkoreksi dikit ya. Kalau IHSG-nya turun ke bawah 7566 dan ya itu masih wajar-wajar aja sih, pullbacknya masih sehat-sehat aja lah, masih terhitung koreksi wajar dan arahnya masih ke 7800 atau bahkan 8000 kemungkinan bisa tercapai, tapi kapan nyampe situ saya nggak tahu ya. Itulah kira-kira. Ini justru jadi kesempatan kalau IHSG-nya ada koreksi lebih lanjut di dalam waktu dekat ke depan ya. Kesempatan buat yang lagi incer saham-saham big cap terutama. Kesempatan untuk dapat harga di harga yang lebih diskon lagi gitu sih. Dan buat yang lagi trading tetap stay safe. Pasang strategi-strategi jualnya terutama stop loss, trailing stop dan take profitnya itu ya. Seperti biasa lah. Kemudian seperti biasa kita akan bahas saham-saham yang udah kasih cuan, tapi sebelum itu saya mau kasih info dulu kalau tanggal 5, 6, 7, dan 9 kita akan ada workshop kampus cuan level advance yang ngebahas materi Vibo cuan dan tentunya ada smart money konsepnya. Tanggal 2 Agustus ada pre-kelasnya gratis, daftar aja, link daftarnya ada di bawah dan link daftar workshopnya itu juga ada di deskripsi di bawah ya, jadi buruan aja daftar mumpung masih ada diskon. Gitu ya. Itu dulu aja infonya. Kalau ada bingung-bingung mau ada yang ditanyain, chat WA boleh, itu di mana nih ya, itulah di banner di bawah tuh ya, chat WA saya boleh. Next kita bahas saham yang udah kasih cuan dulu nih. Ada beberapa, ada 3 saham yang mau saya bahas yang udah kasih cuan hari ini. Yang pertama ada AALI. AALI ini saham yang ada di dalam list rekomendasi tanggal 25 Juli. Dapat barangnya itu tanggal 28 hari Seninnya. Di 6400 waktu itu belinya ya. Dan stop loss di bawah 6250 dan hari ini tutup di 6925. Belum nyampe 7000, mudah-mudahan berhasil nyampe 7000 dalam waktu dekat ke depan. Happy cuan AALI-nya. Dan yang kedua masih di sektor yang sama yaitu LSIP. LSIP strateginya udah beberapa waktu yang lalu. Belinya di sini nih 13.10, sempat diombang-ambing dulu gitu ya. Akhirnya hari ini sempat naik sampai ke 14.50 dan tutupannya sih agak kempes ya. Tutupan di 13.85, masih aman lah disimpan kalau misalnya masih mau hold juga masih oke. Mudah-mudahan lancar ke 14.80-an. Target full cycle dari setup yang udah kebentuk di bulan Maret itu ada di 14.85. Mudah-mudahan lancar ke sana ya. Dan yang ketiga, nah ini si DOO kemarin dibahas di YouTube. Cek aja video yang upload tanggal berapa? Tanggal 29 kemarin ya. Saya ada bahas DOO dan bilang ini DOO bisa dipantau untuk bekal fast trade besok, untuk bekal fast trade besoknya atau di tanggal 30-nya. Targetnya ya di 151 ini ya, target full cycle dari setup yang udah target TP2 sorry, yang udah kebentuk di dari setup yang udah kebentuk di bulan April. Hari ini disamperin buat yang udah dapet dan cuan, happy cuan dulu lah si DOO-nya ya. Kemudian ini tadi juga dibahas pagi-pagi waktu live Instagram pagi.
Jadi kalau mau ikutan live Instagramnya, link Instagram Cuan Community ada di deskripsi di bawah tuh. Jadi follow dulu aja biar ada notif ya kalau live-nya udah dimulai. Next, kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist. Yang pertama AMRT. Melemah sih, 4,4% lagi melemahnya ya. Sempat ada strategi yang belinya di 2260 ya, floating minus lah ini. Jelas karena beli di 2260, sekarang tutup di 2180. Tapi ya masih relatif aman disimpan selama nggak ke bawah 2080 atau bahkan tutup di bawah 2080. Jadi buat yang udah punya barang di hold dulu boleh. Mudah-mudahan membal dalam waktu dekat ke depan ya. Karena hari ini meskipun melemah 4,4%, volumenya juga masih ternyata nggak terlalu gede. Bukan nggak terlalu gede, tapi nggak lebih gede dari kemarin. Saya pikir hari ini bisa nendang lagi ke atas gitu. Ya. Kemudian saham kedua ada brand dapat barang nih, ngantri 7775, low hari ini 7750, dapat barang ya. Buat yang udah punya, udah dapat, disimpan dulu. Masih aman selama nggak ke bawah 7300 dan mudah-mudahan lancar ke 9 ribuan. Buat yang belum punya dan berminat, ngantri 7775 boleh, 7800 boleh. Yang penting stop lossnya masih sama di bawah 7300 lah ya. Dan targetnya juga masih sama sekitar 9 ribuan. Mudah-mudahan bisa disamperin dalam waktu dekat ke depan. Next ada Inco, melemah hari ini, melemah 2,4%. Dan buat yang beli di 3760 atau 3700-an ya floating minus lah jelas ya, karena hari ini tutup di 3670. Tapi masih aman lah ini disimpan selama nggak turun, apalagi tutupan di bawah 3570 ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini bisa nendang ke atas lagi, karena hari ini merah meskipun melemah tutup melemah 2,4%, volumenya juga ternyata lebih kecil dari kemarin ya. Dan ya semua bisa lancar ke 4000. Next ada PT MP. Yang ini seperti yang kita bahas kemarin ya, sebenarnya area belinya itu di 96 ini sudah termasuk area beli level pullback-nya ya. Dan ternyata benar cuman nyamperin 96 doang ini turunnya hari ini. Karena memang setup CB1 yang kemarin dibentuk itu hitungannya entry level 7, dan ini entry level 1 sampai 9 itu akan dijelasin di workshop yang akan kami adakan besok di bulan Agustus itu ya. Jadi kalau minat langsung daftar aja. Dan area belinya ya di level pullbacknya di 96 ini udah lunas target. Jadi buat yang masih ngantri di 92, opini saya pribadi saya cancel dulu gitu ya. Strategi kemarin yang ngantri di 92 dan 88 itu saya cancel. Lihat lagi besok lah. Buat yang mungkin tadi udah sempat beli dan belum sempat jualan, berarti kan floating profit ya. Jualan dulu boleh lah. TP-TP dulu atau pasang trailing stop. Trailing stopnya boleh pasang di 106. Itulah kalau masih mau hold. Next ada INKP. INKP strategi yang ada di dalam list rekomendasi tanggal 30 itu ngantri di 6400. Nggak dapat barang jelas karena hari ini naik menguat 5,2%, tutup di 7125 dan nggak pakai turun ke bawah atau nggak pakai turun ke 6400, turunnya cuman ke 6750. Terus ngegas naik. Sebenarnya ini bagus ya karena bikin rally base rally. Jadi besok kalau misalnya masih minat incer INKP, boleh diincer di 6900 tuh. Belinya situ aja. Boleh. Stop lossnya cukup di 6550-an. Kalau tutup di 6550 atau lebih bawah. Gitu ya. Targetnya masih sama. Di sekitar 7800-an atau lebih atasnya lagi tuh target TP2 ya. Ada di 8,5 lah ya. Mudah-mudahan bisa lancar ke sana. Next ada KPIG. Nah, ini buat yang udah punya barang simpan aja dulu nggak masalah. Mudah-mudahan lancar ke 190 ya. Buat yang belum punya barang, saya masih tetap pilih ngantri 164 sih. Ya. Atau kalau misalnya udah gatel banget pengen beli, kita lihat besok lah. Di sekitar nunggunya di sekitar 170 atau 171. Gitu sih.
Preferensi saya kalau misalnya beli ngantrinya di 164 supaya stop lossnya nggak terlalu gede atau risikonya nggak terlalu gede, karena stop lossnya di bawah 152 buat nge-swing santai gitu. Next ada KPIG. Udah deh. Doit. Nasi doit buat yang lagi ngantri di 366 harusnya hari ini dapat barang. Hold dulu, simpen dulu. Buat yang belum punya, besok ini bisa langsung dibeli. 364 boleh, 366 boleh. Stop lossnya di bawah 328 gitu ya. Atau dibagi dua posisi nih, 364 atau 366, dan satu lagi di 346. Stop lossnya sama-sama di bawah 328, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini berhasil membalik ke atas OTW 450-an ya. Target TP1 di situ. Baru sekarang kita bahas si BKSL-nya. Oke, jadi ceritanya gini nih. Kemarin itu ada berita tentang BKSL. Bukan kemarin sih, beritanya sekarang. Beritanya rilis 30 Juli dari Bloomberg Technos. Itu ya nulis judulnya isu proyek PLTS dengan dana antara BKSL akui ada pembicaraan awal. Nah, dasar dari berita ini itu adalah dari keterbukaan informasi yang dirilis resmi oleh BKSL ke bursa. Bisa kalian baca sendiri ya, bisa download sendiri di bursa ini keterbukaan informasinya. Ada beberapa poin ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh bursa kepada BKSL secara resmi. Ada 6 lah. Ada 6 pertanyaan. Dari yang pertama, klarifikasi atas kebenaran berita tersebut ya, berita itu tadi ya tentang keterlibatan si BKSL di proyek PLTS. Ya, sampai saat ini perseroan belum ada kesepahaman terkait tersebut. Jadi masih nyangkal nih. Kemudian disuruh jelasin terkait status aktual dari kerjasama tersebut. Ya, dan bla 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 seterusnya. Dijawab belum ada. Oke. Kemudian apakah sudah ada dokumen resmi seperti MOU dan lain sebagainya? Ya, dijawab belum ada. Ya, karena memang kemungkinan besarnya ya belum ada. Terus yang jadi dasar isu liar yang beredar itu adalah isu liar. Oke lah, anggap aja gitu ya. Yang jadi dasar rumor-rumor yang beredar adalah ini sebenarnya. Pertanyaan poin nomor 5, keterlibatan emiten dalam proyek PLTS, apakah bersifat strategis atau hanya sebagai penyedia lahan saja? Apakah akan ada kontribusi aktif baik secara operasional atau finansial dari emiten? Jelas. Suruh jelasin di BKSL-nya ya. Penjelasan dari BKSL adalah ya sampai saat ini sudah ada pembicaraan di mana dalam tahap studi awal dan penjajakan terkait beberapa alternatif kerjasama. Jadi singkat ceritanya baru ada pembicaraan di tahap awal aja. Ya, MOU segala macamnya belum ada. Jadi ada pembicaraan di tahap awal nih. Ya, saya rasa sih wajar ya. Di satu sisi ada proyek PLTS yang lagi dikerjain atau kadang-kadang dikerjain oleh si Danantara. Kemudian BKSL di sini yang kita tahu land bank-nya itu banyak sekali. Besar, kita tahu land bank-nya besar ya, bisa dicari tahu di banyak lah. Kemudian muncul keterbukaan informasi seperti ini, otomatis membuka, menurut saya pribadi, opini saya pribadi adalah sangat wajar kalau kita berpikiran, kalau kita main cocokmologi, oh berarti si BKSL kemungkinannya ada tuh masuk ke sana tuh, masuk jadi penyedia lahannya, karena lahan dia besar. PLTS butuh lahan, masuk nih ya, masuk nih, cocok. Jadi ya sebatas itu dulu tuh, sebatas itu dulu info atau isu yang bisa kita, atau pembenaran isu yang bisa kita jahit, kita rangkai, kita cocokmologi ya. Selebihnya opini saya pribadi supaya kita bisa selamat di market, terutama yang lagi minat BKSL, entah itu yang lagi punya barang, lagi incer pengen beli atau apapun itu. Opini saya pribadi sekarang kita tinggal lihat respon marketnya. Selalu saya akan menjawab
kita harus lihat respon marketnya supaya kita bisa berpikir lebih rasional. Yang mana kita tahu BKSL di tahun 2025 ini dari lowest ke highest sementaranya yang udah kebentuk ya, itu udah naik 3 kali lipat loh. Dari 50-an ya, sampai sekarang highestnya 159, hampir 160. Udah naik 3 kali lipat. Jadi kita mau ikutan, masih mau ikutankah investor retail yang belum punya barang maksud saya? Atau mau gimana nih? Nah, dari sisi teknikal, kalau kita lihat dari sisi teknikal, trennya dulu lah ya. Trennya dulu masih uptrend? Iya, masih uptrend. Bagus nggak trennya? Bagus, volumenya juga masih bagus nih, masih kenceng, masih gede, momentum naiknya juga masih gede. Terakhir kemarin tanggal 29 itu naik, breakout 144 itu bagus. Kemungkinan ini naik bisa sampai sekencang ini adalah ya karena dari keterbukaan informasi itu tadi yang dirilis oleh BKSL ke bursa ya, di poin 5 itu sih. Kemungkinan menurut saya faktor pembenaran dari apresiasi market terhadap harga BKSL sampai bisa naik, kemarin kenceng naik 18,8% itu dari sini nih. Dari jawaban atas pertanyaan poin nomor 5 yang disampaikan oleh BKSL ke bursa. Ya, wajar aja sih, dan itu masuk akal, bukan masuk akal, tapi bisa dijadikan pembenaran. Oke, sekarang nih, hari ini 30 Juli 2025, BKSL melemah 3,8%, tutup di 152. Candle-nya sih masih area higher low. Jadi sekarang kita bahas konteksnya kita bahas di sisi teknikalnya ya. BKSL masih area higher low candle-nya, tapi melemah tipis nih. Tutup di 152. Volumenya sih tetap di atas rata-rata 20 hari ke belakang ya. Tapi jauh lebih rendah daripada kemarin. Setengahnya lah anggap aja ini. Nggak ada kali ya, nggak ada setengahnya kali. Kemudian kalau misalnya saya udah punya barang, gimana nih enaknya? Simple ngomong, saya akan jawab pasang trailing stop. Cuman saya nggak tahu ya modalnya berapa buat yang udah punya barang. Saya asumsikan kalau misalnya punya barang dan floating profit. Nah, di sini pasang trailing stopnya bisa agak jauh memang. Jadi saya akan geser ke intraday. Ke intraday ini kelihatan strukturnya, kelihatan zigzagnya. Di sini pullback terakhir yang dibentuk, atau ya pullback terakhir yang dibentuk lah ya, atau higher low terakhir yang dibentuk itu ada di 142. Jadi boleh pasang trailing stop di 141 atau 140. Jadi kalau turun ke bawah 142 ya exit dulu, nggak masalah lah ya, entah itu sebagian atau semuanya, atau seberapapun diatur aja money manajemennya. Dan bisa incer lagi di sekitar 137 130-an. Ini ada area resisten minor. Kalau kita ganti kita ganti chartnya ke bentuk line chart, ini ada resisten minor yang di breakout, kemudian ada imbalance di situ yang mengiringi breakoutnya, yang mana itu berarti breakoutnya kenceng, kuat, sorry bukan kenceng tapi kuat. Ada kemungkinan atau ada peluang ini masih lanjut naik. Kemana targetnya? Dan di sini ada setup. Di bulan Juni kemarin ada setup, target TP1 di 127 udah disamperin, 146 target TP2-nya udah di breakout kemarin. Hari ini masih bertahan di atas itu, target berikutnya ada di 176. Jadi arahnya ke sana nih. Cuman kalau misalnya pengen ikut strateginya, ya harap dipikirkan dengan bijak lah strateginya ya. Sementara ini strategi yang bisa dirangkai itu adalah ya kalau misalnya minat pengen beli, area belinya di 150 masih oke, karena stop lossnya di bawah 142 nih. Jadi biar nggak terlalu gede stop lossnya ya. Terus kalau kita lihat di intraday-nya, ternyata di sini ada sesuatu yang menarik nih. Kalau besok ternyata naik ke atas 154, ada peluang nembus ke atas 159 sih. Dan akan jauh lebih oke kalau sudah berhasil naik ke atas 159, naik ke atas high hari ini, berarti ya peluang untuk lanjut ke 170-an makin gede gitu. Apalagi tutupannya di atas 158, di atas closing kemarin tuh ya, kan highest close sementara tuh di bulan Juli kemarin tuh ya, atau selama tahun inilah di 158 highest close sementara. Kalau ada close yang lebih tinggi lagi, berarti kan makin besar peluangnya untuk lanjut ke atas. Kesimpulannya kayak gitu. Targetnya di 176.
Jadi BKSL boleh dipantau buat besok. Tapi tetap pesan saya, tetap berpikir realistis ya. Jangan cuman strategi belinya yang dipikirin, tapi strategi exitnya atau strategi jualnya itu juga dipikirin. Manfaatin fitur-fitur automatic order untuk mengurangi baper ketika harus jualan. Jadi boleh pasang langsung stop loss atau conditional order untuk stop loss dan take profitnya. Dan buat yang lagi floating profit terutama, jangan lupa pasang trailing stopnya. Gitu sih ya. Sekarang kita akan lanjut bahas saham-saham yang di request yang ada di kolom komen. Kali ini yang di request ada 2 saham doang sih. Saham yang pertama di request adalah BTPS. Oke. Saham yang ada di dalam list indeks saham syariah Indonesia ini ngomong-ngomong. Ya karena BTPN syariah. Dan oke, kita bahas dari sisi teknikalnya aja ya. Si BTPS singkat cerita ini ada setup di bulan April kemudian naik sampai ke target full cycle di 1560 udah disamperin ya. Ini ngomong-ngomong juga strukturnya udah nggak downtrend sih. Sejak dia breakout 1030 di bulan April juga. Nah itu high value di breakout udah nggak downtrend. Cuman sekarang ya udah nyampe target full cycle aja. Dan karena udah nggak downtrend terus begitu dia naik breakout 1360 di breakoutnya di mana nih? Sini nih. Sah bikin post. Jadi low value-nya di sini nih ya. Singkat cerita ada low value di 1205. Gampang ngomong atau ya dengan gampangnya saya bisa ngomong selama nggak ke bawah 1205 atau selama nggak tutup di 1200 atau lebih bawah, BTPS ya masih ada peluang untuk ke atas. Strukturnya masih bisa dibilang uptrend. Tapi karena dia sudah turun ke bawah 1410 nih, ini adalah pullback terakhir sebagai inducement. Berarti ada peluang atau ada kemungkinan dia terkoreksi lebih dalam dulu nih. Terkoreksi lebih dalamnya sampai mana? Ini yang mesti kita cari tahu. Sampai mananya itu. Di sini, oke. Ini adalah area-area resisten minor yang di breakout sebelumnya ya. Waktu sideways beberapa bulan, 2 bulanan lah. Kemudian di breakout 1360 terus berapa lagi bawahnya dikit 1345. Nah saya berpikir area ini penting diperhatiin. Bawahnya 1345 oleh oke. Tapi di sini oke, coba gini maksudnya. Ini kan breakout terus ini inside bar, oke bisa digabung. Next nembusnya di mana? Ini nih. Nah, di sini ada apa namanya? Area demand lah ya. Open 1405. Oke, ke kanan saya hijau-hijauin dulu. Masih direspon jadi area support nih. Cuman belum ada tanda bullish reversal yang oke aja sampai sekarang ya. Jadi skenario-nya mungkin ada 2 nih ya. Pertama, tunggu sinyal bullish reversal boleh di intraday sih. Kalau memang di intraday ada dan meyakinkan silahkan di enter. Atau kalau dianggap di 15 menitan ini ada sinyal bullish reversal yang cukup oke, silahkan di enter. Stop lossnya ya kalau close di bawah 1365. Tapi saya nggak cukup yakin dengan price action di 15 menitan kayak yang sekarang ini nih. Saya pengen lihat lagi di daily-nya paling nggak ya. Itu sih. Atau skenario kedua, tunggu di agak bawahnya tuh 1340-an, 1350, 1340 tuh ya. Kalau mantul, sikat. Begitu sih. Intinya ini masih bisa dipantau, masukin ke dalam watchlist bagi yang masih minat incar BTPS. Tapi buat yang udah punya barang dan floating profit, harusnya take profitnya waktu kemarin turun ke bawah 1485 dan sekarang lagi incer buyback gitu ya. Dan kalau udah TP di 1485 kemudian buyback di area-area sekarang, ini nothing tulus. Kalau misalnya kena stop loss cuman ngurangin cuan yang kemarin didapat aja. Gitu ceritanya. Jadi ya skenario-nya ada 2 itu tadi buat yang baru mau beli ya. Mudah-mudahan menjawab. Next ada PQ. Oke, PQ hari ini merah.
Meskipun range candle hari ini berada di dalam range candle kemarin ya insider lah gampang ngomongnya. Tutup di 17.05 melemah 6,8%, lumayan sih ya. Sebenarnya Pagio tes area-area yang bisa dijadikan jadi area beli sih. Cuman ya balik lagi ya. Ada pola bullish reversal nggak? Ternyata sampai sekarang di intraday-nya belum ada. Dan kita lihat oke, ditembus nggak nih? Udah ditembus. Strukturnya di intraday dia udah nembus ke bawah pullback terakhirnya, oke. Buat yang lagi incer atau pengen beli Pagio, coba tungguin agak bawah dikit lagi tuh. Di 16.45 kali-kali dikasih ya. Siapa tahu dikasih. Kalau dikasih ya lumayan lah. Gampang ngomongnya, ini selama nggak ke bawah 15.55 ya masih ada peluang lanjut ke atas ke 2000 lah, gampang ngomongnya ya, karena itu 2000 udah deket tuh. Mudah-mudahan bisa ke sana dengan lancar dan mudah-mudahan nggak ke bawah 15.55. Bukan berarti jelek juga sih kalau ke bawah 15.55. Kalau ke bawah 15.55 tinggal incer area beli yang lebih bawah aja. Ada beberapa area beli di sini yang memungkinkan jadi support tuh. Di sini misal 14.95.500 atau di bawahnya lagi, sedikit di bawahnya lagi di sini sekitar 13.60 1.400 ya. Jadi area pertama yang perlu diincar itu di 16.50-an coba. Pokoknya selama nggak ke bawah 15.55 ini oke lah diincar di area-area deket-deket harga closing sekarang. Di bawahnya ya maksudnya ya, di bawah harga closing sekarang. Itu ya, buat yang udah punya barang dan floating profit agak lumayan, pasang trailing stop di 15.50 boleh kalau modalnya cukup bawah. Tapi kalau mepet-mepet ya 16.70 lah ya. Itu juga agak mepet-mepet juga, tapi ya agak mepet dengan area beli berikutnya sih. Tapi ya angkanya di situ mau gimana. Itu ya. Harusnya sih udah jualan malah kalau udah floating profit. Sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok 30 Juli 2025 hari Kamis. Maksud saya tanggal 31 Juli 2025 hari Kamis. Kok tadi saya ngomong 30 ya? Oke, jadi ada 3 saham untuk besok hari Kamis 31 Juli 2025 yang ada di dalam list rekomendasinya. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan ada satu saham yang mungkin bisa dapat nih, mumpung IHSG-nya ada kemungkinan koreksi itu ya. Oke, jadi saham yang pertama si Auto nih. Auto ceritanya hari ini menguat 4,3%, volumenya lumayan nih, spike, dan tutup di 2200 ya. Ada peluang dia lanjut ke target TP2 ngomong-ngomong, atau paling nggak ke area order block di sini lah ya, sekitar 2400 atau bawah, agak sedikit bawahnya berapa sih, 2380 2400-an lah. Mudah-mudahan bisa lancar ke sana. Dan buat Bapak Ibu yang berminat beli auto, silahkan ngantri di 2170 aja. Stop lossnya cukup di bawah 2090. Targetnya itu tadi ya 2400-an. Kemudian saham kedua nih, Bank Rakyat. Mumpung hari ini turun dan tutup di bawah 3790, tutupan di 3780 ya. Persis 3780 nih tutupannya. Siapa tahu masih bisa lanjut ke bawah nih ke 3660 ya. Area beli dari setupnya udah kebentuk di bulan Maret. Area level pre-entry-nya. Jadi buat yang minat atau buat yang lagi inter BRI, mau beli BRI, ngantri situ boleh 3700 atau 3660 lah. 3700 ya boleh sih, nggak masalah. Boleh, kecuali ini membal nih. Dia nggak lanjut turun ke bawah 3750 nih ya. Dia langsung membal, bikin pola-pola bullish reversal. Ya langsung sikat aja boleh sih. Hitungannya masih diskon kalau kita anggap ngitung fair value-nya atau nilai wajarnya itu pakai rasio atau ya rasio marketnya ya. Misal PE band-nya selama 5 tahun terakhir itu sekitar 16-17% lah area mid PE band-nya. Jadi masih diskon nih di harga sekarang ya. Singkat cerita gitu lah. Saya pernah bahas pakai rata-rata PE malah selama 5 tahun terakhir ini juga masih diskon. Ada di video beberapa waktu sebelumnya tuh yang udah diupload.
Jadi strateginya si Bank Rakyat kalau minat silahkan ngantri di 3660, 3700 juga boleh. Stop lossnya ya jelas kalau tutup di bawah 3360 ya. Targetnya agak jauhin dikit lah ya. 5000 lah, mudah-mudahan lancar. Saya pikir bisa ke target full cycle di sekitar 5850 atau 6000 sekalian. Ya. Kemudian saham ketiga ada Cleo. Si Cleo ini ada setup yang udah kebentuk di akhir Maret 2025 lalu. Kemudian dia sebenarnya udah nyampe target target TP1 di 875, kemudian ada rejection dan turun, nyamperin level per entry. Cuman saya nggak mau enternya atau belinya di 585 karena setupnya ini lebar sekali ya. Stop lossnya itu di bawah 458, jadi paling nggak di 456. Jadi saya pilih area initial breaknya aja di area kotak hijau ini sebagai area beli, yaitu di 540 oke lah. 540 atau di level entry-nya di 520 itu juga oke, boleh silahkan. Stop loss-nya jelas di bawah 458 ya. Atau bahkan kalau tutup di 456 atau lebih bawah. Targetnya, target TP1 di 875, rasionya bagus sekali itu berarti ya. Jadi itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order di aplikasi Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.